Selamat pagi, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Sabtu tanggal 10 Februari 2024. Mari kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan tetap membimbing dan menyertai hidup kita setiap hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan baru yang boleh kami terima dari Tuhan hari ini. Berkatilah kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan sebelum kami melakukan pekerjaan kami mau menerima firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pemilu tinggal beberapa hari lagi. Apakah saudara sudah menentukan pilihan? Atau masih ragu dan bahkan bingung? Setiap hari kita disuguhi berita tentang pemilu yang akan datang. Kita juga membaca atau mendengar berbagai macam analisa, bukan hanya dari orang-orang yang memang bergelut di dunia politik, namun juga dari setiap orang atau netizen yang tiba-tiba pandai berkomentar macam-macam. Makin banyak kita mendengar berita dan analisa, tidak membuat kita makin jelas dan mantap menentukan pilihan, namun justru membuat kita makin bingung. Dan kadang-kadang malah apatis atau juga takut membayangkan apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Jauh sebelum pemilu, para tokoh sudah menyiapkan berbagai rencana dan strategi untuk memenangkan pertarungan. Berbagai cara dilakukan, baik cara-cara yang terhormat dan patut maupun cara-cara yang dianggap bertentangan dengan moral dan etika. Apapun hasilnya kelak, akan kita ketahui setelah pemilu berlangsung dan penghitungan suara mulai. Pada saat itu, kita baru tahu apakah semua rencana berhasil atau gagal berantakan. Saudara sekalian, sudah lama kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menjamin keberhasilan sesempurna apapun manusia menganggap bahwa rencananya sangat matang. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar bahwa manusia berencana tapi Tuhan yang menentukan. Kitab Amsal 19 ayat 21 mengatakan, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Apa arti dari firman Tuhan ini? Apakah hal itu berarti bahwa manusia tidak perlu membuat rencana karena toh belum tentu itu akan terlaksana? Tentu bukan itu maksudnya. Manusia perlu berbuat sebisanya, secara optimal, merencanakan sesuatu dengan cermat. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa jika kamu gagal merencanakan, sebenarnya kamu telah merencanakan kegagalan. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah perencanaan dan juga pelaksanaan dari perencanaan ini. Yang ingin dikatakan firman Tuhan ini adalah jangan terlalu yakin akan usaha diri sendiri. Sekalipun hal itu telah direncanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab bisa saja sesuatu yang di luar kemampuan kita menggagalkan semuanya. Dan sudah banyak contoh tentang hal semacam ini. Firman Tuhan ini juga mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa ia terbatas. Tidak seperti Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat menentukan segalanya. Manusia sangat terbatas. Rencana yang matang sekalipun bisa saja gagal, dan hal yang tak terduga
dapat terjadi tiba-tiba. Karena itu, dalam segala keterbatasan pikiran dan usaha kita perlu berdoa dan mohon kepada Tuhan untuk memberkati rencana kita dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tentang pemilu yang beberapa hari lagi akan kita ikuti, kita perlu menentukan pilihan dan pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Kita perlu mempertimbangkan pilihan kita dengan bertanggung jawab, sebab pilihan kita akan menentukan kehidupan bangsa kita paling tidak selama 5 tahun ke depan dan juga seterusnya. Selain kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita, mari kita tetap berdoa agar Tuhan Sang Penguasa atas sejarah bangsa-bangsa, termasuk atas bangsa kita, akan melindungi bangsa dan negara kita dari penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan tidak adil. Kita doakan semua pemimpin kita di semua tingkatan pemerintahan agar mereka selalu ingat bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat membuyarkan segala rencana yang tidak baik. Marilah kita meyakini firman Tuhan hari ini yang menegaskan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dalam keseharian kita, marilah kita tetap berusaha dan bekerja dengan sebaik-baiknya, sambil menyerahkan semua rencana dan kerja kita kepada Tuhan yang akan menentukan apa yang akan terjadi. Tetap sehat dan semangat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.